Seiring makin banyaknya masyarakat yang tidak mampu membayar layanan kesehatan di tengah tingginya harga BBM dan sejumlah barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan mudah dan gratis bagi masyarakat tidak mampu kini terus digencarkan Polda Jatim melalui program Bayangkara Prioritas dari bidang kedokteran dan kesehatan. Melalui program Bayangkara Prioritas, masyarakat tidak mampu di sejumlah daerah di Jawa Timur kini dapat menikmati layanan kesehatan yang mudah dan gratis yang dilayani di 10 rumah sakit Bayangkara di Jawa Timur. Tidak hanya layanan kesehatan gratis melalui kartu Bayangkara Prioritas, masyarakat juga bisa menikmati layanan plus dari 10 rumah sakit Bayangkara di Jawa Timur seperti pemeriksaan medis di rumah tempat tinggal pasien hingga antar jemput pasien dari rumah ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans rumah sakit. Meski awalnya program Bayangkara Prioritas ini diberikan kepada anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID, namun saat ini juga diberikan bagi warga tidak mampu dan disabilitas. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai program Bayangkara Prioritas yang dilaksanakan oleh Polda Jatim, saya sudah bersama dengan Kombes Pol Dr. Erwin Zainul Hakim Mars MHkes, Kabid Dokes dari Polda Jatim. Selamat sore Pak Erwin, apa kabar? Sehat Pak? Selamat sore Mas Trisat, sehat Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Erwin. Tadi kita sudah lihat Pak bagaimana program Bayangkara Prioritas tadi ditampilkan beberapa acaranya begitu ya Pak ya. Ini latar belakangnya sampai kemudian dibuat program Bayangkara Prioritas dan tujuannya untuk apa sebetulnya Pak Erwin? Jadi kita di Jawa Timur kebetulan kami memiliki 10 rumah sakit Bayangkara. Terus kemudian sebagai bagian dari Polri kita juga mengembang fungsi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sehingga selain tugas utama sebagai Dokpol, kait dengan DVI, pelayanan kesehatan internal, kami juga mulai menggencarkan kegiatan sosial kemanusiaan. Kami harapkan dengan 10 rumah sakit Bayangkara yang semuanya BLU, maka peran terhadap pelayanan terhadap masyarakat umum ini semakin gencar. Sehingga banyak masalah-masalah sosial, masalah orang sakit, dan lain sebagainya, bisa kita bantu secara penuh. Dan selama program ini berjalan, tentu sudah banyak masyarakat di Jawa Timur pasti ya Pak, yang sangat terbantu ini. Implementasinya, prosesnya di masyarakat seperti apa Pak? Jadi di awal-awal memang pasca COVID kami banyak dilibatkan untuk kegiatan vaksinasi, penanganan COVID dan segala macam, bersama-sama Dinkes, Kakesdam, kita muter-muter di beberapa wilayah. Terus kemudian setelah COVID agak mereda, ternyata memang banyak anak-anak yatim yang orang tuanya korban COVID. Disitulah awal ini program dicanangkan. Jadi pertama kita membackup pembiayaan BPJS-nya untuk anak-anak itu. Bekerja sama dengan DP3AK, dengan BPJS. Kemudian juga kita menerbitkan kartu Bayangkara Prioritas, sehingga kalau masyarakat atau adik-adik itu kemudian sakit tinggal telepon. Nanti kita bisa bawa ke rumah sakit. Ya, ada hot call ke rumah sakit terdekat. Sehingga saat kita mereka membutuhkan layanan, datang. Terus kemudian kalau dia datang ke rumah sakit, tentunya sebagai prioritas ya kita utamakan. Kamarnya mungkin kita naikkan fasilitasnya dan segala macam. Jadi sesuai dengan namanya prioritas, keunggulannya ada banyak Pak. Mungkin bisa disampaikan kembali apa saja keunggulan dari Bayangkara Prioritas ini? Jadi yang pertama adalah sistem on call. Jadi masyarakat telepon, kita langsung datang. Yang kedua, kita bisa home care di tempat. Kita bisa membawa dokter fisioterapi, dokter ahli, mungkin trauma healing dan segala macam. Terus kemudian apabila mereka butuh penjemputan di rumah sakit, didatangkan ke rumah, atau rumah sakit ke rumah, kita siap antar. Dan semuanya kita berikan secara free. Yang terakhir, kalau mereka tidak di-cover oleh BPJS atau ada kesulitan dan lain sebagainya, kami siap untuk membayarkan. Sejauh yang tadi kan Pak Erwin langsung datang ya ke rumah warga melihat seperti apa sih Pak respon dari masyarakat yang terbantu oleh program Bayangkara Prioritas ini? Dari yang kami alami, pertama tentunya anak-anak itu sangat bahagia, yang awal-awal anak yatim. Terus kemudian ada orang-orang yang lama sakit di rumah, tidak terurus, kita bawa ke rumah sakit, kita CT scan, kita obati dan segala macam. Mereka bahagia dan kita berharap kebahagiaan itu bisa berlanjut. Kebetulan dengan 10 rumah sakit kita gencarkan kegiatan ini rutin. Setiap minggu kita evaluasi dan sebarannya semakin luas. Jadi masyarakat sangat bahagia dan juga terbantu dengan adanya program Bayangkara Prioritas ini. Insya Allah. Jadi kebetulan sebenarnya kalau di filosofi kami, kita yang butuh mereka. Karena saat kita... Kenapa tuh Pak? Filosofinya kenapa jadi
kita yang butuh mereka gitu. Kita percaya ada hadis yang berbunyi begini, jika engkau sibuk ngurusi orang, urusanmu menjadi urusan Tuhan. Jadi kalau kita sibuk membantu masyarakat, kita berharap hikmahnya atau faedahnya kesehatan bagi masyarakat Polri khususnya di Jawa Timur semakin tinggi. Dan ini memang program Bayangkara Prioritas, infonya ya Pak Erwin, baru ada di Jawa Timur dengan melibatkan tenaga medis dan juga sarana yang ada di 10 rumah sakit Bayangkara di Jawa Timur. Nah, sekali lagi, bagaimana program itu kemudian berjalan sejak dicetuskan dan sampai dengan hari ini kita bicara? Jadi pertama tentunya dukungan dari pimpinan. Jadi kami pertama dari Bapak Kapolda sangat mendukung program ini. Kemudian dari Bapak Kapolri, Bapak Kapusdokes juga sangat mendukung. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami diminta untuk juga memaparkan ke beberapa rumah sakit Bayangkara seluruh Indonesia bagaimana program ini berjalan supaya bisa di multiple efeknya bisa terjadi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi daerah-daerah yang lain begitu ya. Insya Allah. Pak, tidak lengkap kalau saya juga tidak bertanya karena beberapa waktu belakangan ada tragedi Kanjuruhan ya, Pak Erwin di Malang, Jawa Timur. Informasinya kemudian Bidokes Polda Jatim juga ikut ambil bagian dalam penanganan kesehatan korban selamat maupun keluarga korban meninggal melalui program Bayangkara Prioritas. Persisnya apa yang telah dilakukan, Pak? Jadi yang pertama kami jajaran Bidokes di awal-awal itu melibatkan beberapa rumah sakit untuk proses identifikasi. Karena ini kejadiannya luar biasa dan masif, jumlahnya banyak. Kita ada 5 tim dengan 5 ahli forensik kita libatkan. Kemudian setelah berjalan ternyata banyak korban-korban yang juga masih di rumah. Atau korban yang sudah sembuh tapi di rumah. Nah, ini kita laksanakan pelayanan door to door. Kita bawa dokter mata, ada dokter bedah tulang, dokter THT, termasuk ahli trauma healing. Mulai dari psikiater, psikolog, sampai staff healing. Dan ini alhamdulillah diterima baik dengan masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba anak itu harus kita laksanakan apa? USG mata dan segala macam, langsung kita bawa ke rumah sakit pada saat itu. Jadi memang ada dalam tragedi Kanjuruhan pun juga program ini juga diikut sertakan ya Pak? Insya Allah. Jadi memang kebetulan beberapa rumah sakit memang di wilayah Malang. Korbannya itu kan mulai dari ada di Probolinggo, ada di Jember, ada di Tulungagung, semua kita datangi. Selain memang untuk korban yang lagi sakit, juga keluarga korban. Sekali lagi, termasuk nanti keluarga korban yang ditinggalkan, kalau seandainya ada kesulitan dalam pembiayaan kesehatan, kita siap untuk membantu pembayaran BPJS dan lain sebagainya. Oke. Baik, Pak Erwin, ini mungkin terakhir. Tadi kan kita sudah bicara banyak ya Pak soal program Bayangkara Prioritas, manfaatnya bagi masyarakat sangat terasa, dan tentu ini diharapkan bisa multiple effect-nya ke daerah yang lain. Jadi harapannya dari Polda Jatim, khususnya dari Bidokes Polda Jatim terhadap program ini seperti apa Pak? Dan juga target ke depan bagaimana? Jadi targetnya tentu kita ingin sustainable ya, jadi ini berkelanjutan. Pertama kita dari pengelolaan rumah sakit PLU itu memang diizinkan untuk kegiatan-kegiatan sejenis CSR, OSR. Terus kemudian dukungan dari pimpinan sangat tinggi. Kita berharap kegiatan ini akan semakin variatifnya semakin tinggi, melibatkan banyak unsur, termasuk dinas-dinas yang lain dan termasuk LSM, dan bisa dilaksanakan masif di seluruh rumah sakit Bayangkara se-Indonesia. Dengan harapan begitu, maka kita sebagai bagian dari Linjom Yam Polri bisa memberikan sebagian dari kemampuan kami dan semoga bermanfaat bagi masyarakat umum. Baik, pastinya sangat bermanfaat Pak Erwin. Mudah-mudahan setelah Pak Erwin datang ke sini juga dilihat oleh masyarakat luas, semakin mengetahui lagi program ini dan bisa diimplementasikan di daerah-daerah yang lain. Singkat Pak Erwin, singkat saja terakhir. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di Jawa Timur yang mungkin membutuhkan program-program seperti ini, terutama dari Bayangkara Prioritas? Jadi kami dari jajaran Bidokes dan seluruh rumah sakit Bayangkara di Jawa Timur siap membantu masyarakat siapa saja yang terkait dengan masalah kesehatan, mulai dari terkait pembiayaan, pengobatan dan segala macam. Ada hotline di kami, nanti bisa dihubungi sehingga kapanpun masyarakat membutuhkan kami siap. Baik. Terima kasih Pak Erwin, Dr. Kombes Pol Dr. Erwin Zainul Hakim, Kabidokes Polda Jatim. Mudah-mudahan program Bayangkara Prioritas bisa terus terimplementasi dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan dan menginspirasi daerah-daerah yang lain. Terima kasih banyak Pak Erwin, selamat bertugas, sehat selalu Pak. Sama-sama Mas Terima kasih.